Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadek Rizky Januarda dengan IP 1119030. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai diagram aktivitas, di mana diagram aktivitas ini sendiri merupakan spesifikasi perilaku yang ditentukan dengan penggunaan pada berbagai tingkat perincian. Bisa dibilang activity diagram merupakan diagram yang menggambarkan aktivitas-aktivitas yang ada di dalam sistem. Ini merupakan dasar penyusunan dari aktivitas diagram. Ada aliran kontrol, kemudian ada yang disebut pada awal, ada yang disebut akhir aktivitas, dan yang bulat tanda X ini not akhir aliran. Ini merupakan contoh jalur alternatif dari keputusan. Ini ditandai dengan beberapa diagram yang dihubungkan dengan kotak seperti ini, masuk ke dalam sistem, yaitu yang berdiaman, kemudian ada interaksi dari aksi tersebut. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke contoh. Ya, di sini contoh jalur alternatif. Di sini ketika kita akan melakukan register, jadi kan sudah dijelaskan bahwa ada not awal, kawal, akhir, dan akhir aliran. Kemudian di sini awalnya itu melakukan register, kemudian masuk ke dalam sistem, kemudian bisa menuju ke pilih grup atau enter on waiting list, kemudian diakhiri dengan bulatan. Oke, selanjutnya saya menjelaskan tentang jalur bersamaan. Ini jalur bersamaan, dia tereksekusi bersamaan. Yang pertama itu register, kemudian masuk ke dalam sistem itu participate in assignment, kemudian attend lecture, kemudian exam dieksekusi bersamaan, maksudnya participate in assignment dan attend lecture ini dieksekusi bersamaan. Kemudian ada jalur bersamaan, itu menggabungkan subpart bersamaan, maksudnya setiap proses itu dikerjakan bersama-sama. Ini contoh kontrol secara rendah. Kemudian kita masuk ke ini, misalnya contoh kita membuat diagram aktivitas dalam membuat atau mengirim undangan ke rapat. Yang pertama itu kita memprint yang diawali, yaitu yang pertama dengan print attention, kemudian tulisan alamat yang dituju, kemudian ini diproses, kemudian masuk dan bisa langsung diterima ke dalam undangan, langsung dikirim. Oke, selanjutnya contoh diagram aktivitas dari pelaksanaan perkuliahan. Pertama itu kita melakukan register, kemudian participate in assessment, kemudian attend lecture. Di sini participate in assessment ini bisa yes dan bisa no. Ini tidak setara. Kenapa? Pada participate in assessment ini dia gagal, kemudian masuk ke dalam ke attend lecture, kemudian terakhir itu write exam. Kemudian di sini contoh misalnya dalam token diagram aktivitasnya. Kemudian di sini ada node objek. Objek ini masuk ke dalam ruang lingkup sistem. Ini berisi token objek, itu mewakili pertukaran data objek, apakah sumber dari target atau tepi aliran objek, kemudian informasi opsional, jenis atau status. Nah, ini contohnya. Ini dieksekusi dalam satu node ya. Terus ini elemen. Nah, ini contoh diagram aktivitas wilayah. Misalnya sini ada register, kemudian masuk dalam sistem yaitu attend lecture, complete assignment, kemudian masuk ke take exam, kemudian ada issue sertifikat. Nah, di sini tadi yang sudah saya jelaskan, masuk ke dalam
jelaskan. Kemudian untuk elemen notasi, ini ada action, activity ditengah dengan ini, kemudian node awal, node akhir aktivitas, kemudian ada node akhir aliran, kemudian ada tepian. Ini dia elemen notasinya. Dan terakhir, oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai diagram aktivitas atau activity diagram. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.